and the crushing and the pressing. Langkah ketiga, aksi. Saudaraku terkasih, setelah Allah melakukan identifikasi dan konfirmasi, Allah bertindak melakukan aksi berdasarkan dua langkah tersebut. Kejadian 3 mulai ayat 14, Allah mengutuk ular, Hawa dan Adam. Markus 10 ayat 52, Yesus mencelikkan mata Bartimeus. Itulah sebabnya Yesus selalu bertindak benar dan tepat terhadap setiap orang yang Ia layani. Ada dua poin penting yang perlu kita pahami dalam langkah aksi ini. Yang pertama, aksi adalah tindakan eksekusi untuk menjawab kebutuhan yang sesungguhnya dari pribadi yang kita layani, yang dilakukan sesuai identifikasi dan sudah terkonfirmasi. Itu artinya tindakan aksi ini dilakukan berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan pribadi yang kita layani, bukan berdasarkan harapan saya. Perhatikan bahwa Allah secara pribadi berharap dan menghendaki Adam dan Hawa memiliki hati yang remuk, hati yang berduka cita atas dosa yang mereka lakukan, lalu berbalik dan bertobat. Tetapi karena Allah tidak mendapati sikap hati yang demikian pada Adam dan Hawa, maka Allah sebagai Bapa menghajar dan menyesah Adam dan Hawa melalui kutukannya. Karena tindakan demikianlah yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa dengan kondisi sikap hati mereka saat itu. Sebaliknya, Yesus berkenan pada kondisi sikap hati Bartimeus yang penuh dengan iman. Hingga saat kesembuhan itu terjadi, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi, ika yang Allah lakukan, perhatikan saudara, berfokus pada jalan masuk dan bukan pada jalan keluar. Karena Allah tidak selalu memberikan jalan keluar pada setiap orang yang Dia layani. Tetapi Allah selalu menemukan jalan masuk kepada realita sikap hati otentik yang ada pada pribadi yang Ia layani. Tercatat dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22 adegan berikut ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah,
juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku terkasih, sesungguhnya apa jalan keluar yang diminta pemuda itu kepada Yesus? Ya, pemuda itu meminta, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pada akhirnya, apakah Yesus memberikan jalan keluar yang diminta pemuda itu? Jalan keluar yang Yesus berikan adalah jalan masuk kepada realita sikap hati otentik sang pemuda itu, yang kemudian menjadi kecewa pada Yesus lalu pergi dengan sedih. And Jesus let him go. Yesus membiarkan dia pergi. Ya, Yesus biarkan dia pergi tanpa hasil bagi dia, tanpa hasil bagi Yesus. Apakah itu berarti Yesus gagal? No, Yesus tidak pernah gagal. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kita semua. Keberhasilan kita melayani seseorang tidak diukur dari menemukan jalan keluar semata, tetapi yang terutama dari menemukan jalan masuk. Yang kedua, Yesus mempraktikkan Ika bukan hanya sekedar 3 langkah, tetapi menjadi suatu spinning cycle, siklus yang terus berputar dalam konteks hubungan yang intens dan jangka panjang. Salah satu contoh siklus Ika yang berputar dengan sangat intens adalah yang Yesus lakukan dengan Petrus. Yesus memutar siklus Ika berkali-kali dengan Petrus. Dapatkah Anda menemukan siklus Ika mulai dari pertanyaan berlapis yang Yesus lemparkan di Matius 16 ayat 13 sampai 19? Yesus memuji Petrus. Bahkan Yesus akan mendirikan jemaat di atas batu karang ini berdasarkan jawaban Petrus. Lalu baru saja Petrus diangkat, beberapa ayat kemudian Petrus dibanting oleh Yesus. Bahkan Petrus disebut iblis oleh Yesus melalui putaran siklus Ika berikutnya. Selanjutnya di Matius 26 ayat 31 hingga 35, hingga pada perjumpaan pribadi terakhir antara Yesus 4 mata dengan Petrus di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus menggunakan pertanyaan berlapis. Apakah engkau mengasihi aku? Untuk memutar siklus Ika kesekian kalinya dengan Petrus. Inilah cara yang Yesus lakukan untuk membangun hubungan secara intens dengan pribadi-pribadi yang bergaul karib dengannya. Semakin banyak siklus Ika berputar, maka hubungan menjadi semakin dekat dan menjadi semakin intim. Demikian pula yang Allah lakukan di Perjanjian Lama dengan orang-orang pilihannya. Dapatkah Anda menemukan siklus Ika yang berputar antara Allah dengan Abraham,
dengan Musa, dengan Daud, dan seterusnya. Nah, sekarang sampai sejauh mana Anda rindu mempraktekkan siklus Ika ini? Siapkah Anda untuk peka pada tuntunan Roh Kudus agar dapat mempraktekkan siklus Ika ini dengan efektif? Kepada siapa saja Anda akan mempraktekkannya dan bagaimana prosesnya? Kepada rekan-rekan sekerja di hadapan kerajaan Allah. Selamat mempraktekkan